Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi dengan tema Writing Persuasive and Negative Message untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan SE MM. Menulis pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah dalam menulis pesan persuasif yang pertama yaitu analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang kita. Yang ketiga, memilih pendekatan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach. Tetapi, jika mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung, direct approach. 4. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas kita ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan kita. Jika kredibilitas kita di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang kita sampaikan. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas adalah melalui fakta, yaitu seperti dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas kita. Perencanaan menulis pesan-pesan persuasif yang pertama adalah kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, kita telah siap membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional atau AIDA, Attention, Interest, Duress, and Action. Yang kedua, memilih data pemikat. Yang pertama, pemikat emosional untuk melakukan persuasi terhadap audiens dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Yang kedua, pemikat logika. Ketika memikat logika audiens, gunakanlah salah satu alasan sebagai berikut. Seperti analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Lalu induksi. Induksi memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Yang selanjutnya ada deduksi, adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Yang ketiga, pertimbangan etika dalam pemahaman yang positif. Persuasi dapat digunakan untuk memengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pengalaman mereka dalam berbagai hal. Permintaan persuasif. Pertama, permintaan persuasif untuk tindakan pada kalimat pembuka mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Selanjutnya pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian kebanyakan surat pengaduan, claim letters. Dimulai dengan pernyataan surat atau pesan-pesan rutin, namun demikian, kita juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Apa perbedaan pesan-pesan penjualan dengan pesan-pesan permohonan bantuan dana? Yaitu, pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Persamaannya adalah
Keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Adapun perencanaan pesan-pesan penjualan adalah tujuannya ketika merencanakan pesan-pesan penjualan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk kita. Mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Untuk selanjutnya yaitu ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Di antaranya yaitu 1. Menarik perhatian, menekan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi dan memberikan solusi dari suatu masalah. 2. Membangun minat dengan melihat apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing dan apa yang paling diminati oleh pembeli. Dan ketiga, meningkatkan hasrat harus bisa mengungkapkan manfaat bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, bagan yang lebih menarik. Yang keempat, motivasi tindakan, pilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca agar mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Yang pertama, harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang akan disumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Menulis pesan negatif. Pesan negatif atau bad news sebaiknya disampaikan secara langsung dan sebaiknya disampaikan tanpa menjatuhkan kesalahan pada individu atau organisasi tertentu. Ada 5 tahap yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan pesan negatif. Yang pertama, mulailah dengan pesan yang sifatnya umum. Dan yang kedua, jelaskan masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, nyatakan pesan negatifnya dengan baik. Yang keempat, ambil tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu tutup dengan pesan yang positif. Yang selanjutnya yaitu ada strategi untuk menyampaikan pesan negatif. Yang pertama, mulailah dengan sesuatu yang positif dengan katakan kabar baik sebelum menyampaikan pesan yang sebenarnya. Yang kedua, tutup komunikasi dengan nada positif setelah memberikan berita buruk. Dan yang ketiga, jadilah empati agar dapat menunjukkan simpati untuk meringankan efek negatif. Dan yang terakhir, memberikan alasan, tidak pernah memberikan pesan buruk tanpa alasan yang menyertai orang ingin tahu mengapa, dan dalam kasus ini mereka biasanya layak. Beberapa teknik dalam menyampaikan berita buruk sensitif. Ada beberapa macam, di antaranya pilih pendekatan terbaik dengan 2 cara. Pendekatan langsung, jika penerima memahami adanya kemungkinan berita negatif. 2. Pendekatan tidak langsung, ketika berita tersebut kemungkinan akan menimbulkan shock bagi penerimanya. Untuk pendekatan tidak langsung, buka pesan dengan sebuah penyangga positif. 1. Buat landasan yang sama dengan penerima pesan. 2. Berikan penyampaian hormat kepada penerima pesan. 3. Jangan meremehkan kepribadian pembaca pesan. 4. Jangan menyesatkan pembaca sehingga ia berpikir bahwa berita yang akan datang adalah berita positif. Adapun beberapa dalam penulisan pesan-pesan negatif. 1. Gunakan bahasa yang sopan dan kata-kata yang bias. 2. Gunakan frasa positif kepada pesan-pesan negatif. 3. Jelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Pesan-pesan dari negatif. Merevisi pesan untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Yang kedua, pilihkan desain dan tata letak yang bersih dan profesional. Dan yang ketiga, pastikan pesan negatif disampaikan pada tepat waktunya. Di sini ada beberapa tips dalam rangka menyelesaikan dan menindaklanjuti masalah itu. Yang pertama, menghubungi atau mengindividu yang terlibat.
Yang kedua, mendeskripsikan masalah dan meminta maaf. Dan yang ketiga, menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi. Dan yang keempat, menjelaskan bagaimana Anda bisa menyelesaikannya. Dan yang kelima, menyelesaikan usaha pencegahan apa yang akan Anda lakukan agar masalah tersebut tidak terjadi lagi. Dan yang keenam, menindaklanjuti dengan memberikan surat yang berisikan pesan pribadi. Dan yang ketujuh, mengharapkan hubungan baik di kemudian harinya. Kesimpulan dari materi tersebut, persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasif juga digunakan dalam merencanakan dan menyusun pesan penjualan dengan tujuan membujuk audiens untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh komunikator. Saran dari materi tersebut dalam penggunaan ataupun penerapan pesan persuasif, baik dalam penulisan pesan persuasif organisasi, pesan penjualan, keluhan, siaran berita, dan jenis pesan lainnya yang menggunakan cara persuasif sebaiknya menggunakan kata-kata, tatanan bahasa maupun kalimat yang sopan dan baik, mengutamakan kenyamanan audiens, dan tidak melakukan pemaksaan. Cukup dengan melakukan teknik-teknik yang tepat, maka pesan persuasif akan memberikan timbal balik positif. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan? Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekiranya sudah paham, jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.